misalnya LBH itu kan nggak ada dana taktisnya atau dana mereka untuk melakukan pembantuan hukumnya ketika terjadi kasus kayak gitu. Nah, bagaimana formulanya ketika Satgas pencegahan ini itu bisa memberikan manfaatnya kayak gitu ketika tidak memiliki dana dan sebagainya dari bantuan hukumnya. Formula apa yang tepat mungkin dilaksanakan di tingkatan universitas ataupun di luar kayak gitu. Karena kan urusan bantuan hukum ini kan juga pasti ada dananya lah untuk bagaimana membantu mereka, itu kan tetap harus ada kayak gitu. Terima kasih untuk itu atas kesempatan kepada saya cukupkan. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Mas Saiful Arif. Ya, jadi ada 3 pertanyaan dan ketiga-tiganya juga menanyakan ke Prof. Didik, Prof. Ya, ada pertanyaan dari Mas Rohim berkaitan dengan kasus biaya UKT ya, yang diduga di dalam perguruan tingginya itu tidak mencerminkan adanya prinsip keterbukaan dalam penentuan biaya UKT. Apa begitu, betul? Ya. Dan juga pertanyaan yang kedua dari Hima, yang bukan Hima, ya, kepada Prof. Didik juga berkaitan dengan integritas perguruan tinggi dimulai dari dosen dan rektor, bentuk kontak perguruan. Bagaimana kalau kemudian dosen dan rektornya pasif dalam menciptakan integritas dalam kampus itu? Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Yang ketiga dari Syamsul Arif berkaitan dengan juga integritas kampus, contoh dalam konteks plagiarisme, penulisan karya tulis ilmiah dan sebagainya. Apa yang kemudian seharusnya dilakukan, formula apa kemudian bisa diberikan kepada para dosen-dosen itu agar supaya mengingat pentingnya integritas dalam kampus dan juga sebuah kejujuran dalam proses penulisan. Begitu ya. Itu untuk Prof. Didik dulu. Nanti untuk Claudia dan Prof. Yelena, Dr. Yelena nanti akan saya sampaikan berikutnya. Silakan mungkin Prof. dijawab terlebih dahulu. Terima kasih Pak Iqbal. Monggo. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Yang pertama, saya jadi dosen memang betul Mas. Mas belum lahir sudah jadi dosen ya. 86. Mas Iqbal belum lahir ya. Oh sudah pas lahir ya. Baik, yang pertama, sepengetahuan saya, kalau di UNER itu ada sejak awal sudah, kalau di UNER itu begitu kita daftar di PPMB UNER itu sudah ada kategorisasi UKT, uang kuliah tunggal, uang kuliah awal. Ya, setahu saya ada sudah. Dan itu ada semacam kriterianya. Siapa sih yang UKT 1 itu 2, 3, 4. Kalau UNER hanya 4 setahu saya. Karena pengalaman saya sekarang anak saya yang nomor ragil nomor 3 itu alhamdulillah diterima senam PTN. Saya tidak tahu dia itu daftar apa, tidak tahu, juga tidak ngerti karena ada universitas fakultas baru teknologi maju, saya juga bingung ini teknologi apa itu ya. Dia milih teknologi nano, apalagi nano itu ya. Setahu saya nano itu tahu saya ya. Begitu keterima, saya juga tidak lihat, tidak tahu daftarnya ke mana. Saya nggak gaptek gitu ya. Begitu diterima, dia minta KTP, minta KK, minta rekening listrik, PDAM. Ya sudah difotokopi semua. Tapi nama saya kan di situ, saya mohon maaf, ini sedikit narsis ya. Profesor Dr. Didi Endro Purwoksono, yang bayar kan orang UNER. Begitu, tidak usah pakai ini pun, begitu nama Didi Endro Purwoksono orang tuanya, klik langsung 4. Nomor 4, kategori 4, yang mentok. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi saya tiap semester itu membayar uang kuliah tunggal itu kena 4. Artinya apa teman-teman? Setahu saya memang ada, kalau di UNER ada mekanisme kalau mengajukan keberatan, begitu ditetapkan masuk kategori 4, kategori 3, silahkan kalau keberatan mengajukan surat resmi ke Rektor UP Warek 2, ada
kalau di UNER. Saya tidak tahu kalau di Politeknik ya. Kalau di UNER ada. Ada. Dan ada memang kejadian, ya karena pada saat yang diterima itu dia menggunakan orang tuanya ditulis karyawan swasta, PLN-nya 1.300, PDAM-nya itu rata-rata 11 kubik, langsung dia kena 1C, jadi 1 itu ABC. Kalau 1A itu bidik misi bagi mereka yang ada jalur apa namanya, yang mohon maaf misalnya dia juara nasional, itu golden tiket itu masuk senam PTN. Setahu saya di mana-mana itu nanti kalau memang tanda PT tidak mampu langsung SPP-nya kalau nggak sih cuma 500 malah bebas, malah dapat beasiswa. Ada itu sebetulnya mekanisme, Mas. Betulnya ada. Jadi melalui BPMB itu sudah kita mencoba transparansi anggaran, ya. Dan saya tanda petik malu saya, anak saya diterima sudah alhamdulillah. Jadi saya tidak mau ngadep rektor, tidak mau, pasti ditolak. Jelas namanya profesor doktor kok, tidak mungkin pindah ke kategori 3 itu tidak mungkin langsung. Tapi ada seorang pengusaha kapal. Ini memang bisa jadi karena dia hanya menunjukkan rekening koran, rekening PLN nama rekening PDAM, akhirnya masuk di fakultas terkenal di Erlangga, top, SPP-nya cuma 1,5 juta. Karena dia dikatakan swasta. Itu memang ada. Dan dia tidak akan mungkin mengajukan keberatan. Dia memang pengusaha swasta. Swasta apa? Kapal. Nah besar kan? Tapi karena dia itu menunjukkan dari bukti-bukti transparansi itu. Dan di UNER itu ada mekanisme untuk yang akan meminta tanda petik pengurangan-pengurangan itu justru mahasiswa itu yang diperintahkan oleh rektor dibentuk satgas tadi untuk apa? Apa betul ini layak mendapatkan pengurangan? Apakah layak dia dapat bidik misi? Jadi di sini tuh ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak nomor 2 bahwa ini melibatkan mahasiswa, partisipasi mahasiswa dalam rangka untuk transparansi anggaran di UNER loh ya. Saya nggak tahu yang lain. Jadi sudah ada itu ada mekanismenya ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan kontrak perkuliahan itu ya. Jadi memang begini teman-teman. Pengalaman pribadi saya, begitu saya kuliah, kemudian saya beberapa mata kuliah PJMK, itu saat ini materinya. Saya masukkan bahan ajarnya di hebat. Sehingga mahasiswa sudah tahu materi apa kan yang saya berikan. Kebetulan juga saya tim dengan Pak Iqbal. Jadi mahasiswa sudah tahu saya akan ngomong apa. Satu, yang kedua, saya berusaha setiap mata kuliah saya buatkan bahan ajar atau diktat. Itu memudahkan mahasiswa karena waktunya kan tidak mungkin, waktu 100 menit nggak sampai 2 jam. Materi misalnya tindak pidana percobaan full sulit, tapi dengan ada bahan saya itu. Yang ketiga, saya ingin mahasiswa itu nilai dari UAS atau UTS dari saya cuma 80%. Yang 10% adalah keaktifan mengajar, keaktifan hadir. Jadi saya punya, sama saya ditegur oleh teman-teman guru besar. Seperti tidak ada kerjaan aja. Oh enggak. Saya butuh integritas mahasiswa. Anda aktif hadir 10%. Anda aktif bertanya 10%. Saya mohon maaf, nggak tahu kalau di sini ada hadiah. Setahu saya pasti saya bawakan buku saya untuk hadiah ya. Jadi di kelas itu kalau kuliah berani tanya,
Tiap kelas sediakan 5 buku karangan saya bagi yang berani tanya, saya beri ya. Ini saya sudah 2 kali perkuliahan, sudah 11 buku yang saya bagikan. Jadi saya memacu pada mahasiswa itu juga berani. Dan ini saya ingin bahwa saya berusaha ya. Karena apa itu tadi saya katakan teman-teman. Dosen itu yang dipunya ada harga diri, martabat. Kita harus memberi contoh. Makanya yang ada itu bukan dosen besar, bukan guru besar. Digugu dan ditiru. Itu dari kata-kata guru. Makanya profesi itu guru besar, bukan dosen besar. Itu ada maknanya itu. Yang keempat, yang sudah saya lakukan ini dalam rangka untuk itu. Jadi nilai kisi-kisi soal itu sudah saya beri teman-teman. Dan mahasiswa itu saya beri makalah sama 0, saya tidak peduli siapa yang nyuntuh. Silakan ditanya pada teman masih otak hukum. Makalah sama 0, apalagi S2. Karena apalagi S2 itu kan kadang-kadang kelompok tertentu. Yang senior mintakan yang junior. Wadah 8 itu sama, dikira saya nggak baca. Jadi sebetulnya dosen berintegritas itu dia memberi kuliah dengan baik, sesuai waktunya, kemudian dikoreksi dengan baik, supaya tahu apakah makalah ini sama tugas ini. Saya pernah teman-teman, ada 8 mahasiswa S2, saya beri 0 semua. Langsung datang ke saya, Prof, kenapa 0? Asalamu apa tuh? Karena apa? Yang satu huruf tegak, yang 2 diganti miring. Yang satu font 11 diganti 12. Loh, tapi kan saya lihat aja. Loh, sama. Padahal sudah saya beri warna merah. Makalah sama, nilai 0. Yang juga yang saya lakukan, mahasiswa itu soalnya beda. Jadi nggak mungkin nyoto-cocoan. Saya acak. Itu dalam rangka untuk, ya saya berusaha saya berintegritas, mahasiswa berintegritas. Saya mohon maaf, pada saat saya jadi Wadek 2, saya wanti-wanti kepada dosen, guru besar, tidak boleh ngajari tutup kendang. Awal, akhir, tidak boleh. Guru besar itu adalah guru besar S1, bukan guru besar S2. Itu selalu saya tekankan. S2 itu tugas tambahan, S3 tugas tambahan. Enggak ada guru besar S3, enggak ada. Yang ada adalah misalnya saya guru besar hukum pidana. Nah, mata kuliah hukum pidana kan mata kuliah S1. Jadi yang adalah guru besar S1, bukan guru besar S. Sekarang, nah ini menjawab pertanyaan Mas yang ketiga tadi. Sekarang itu saya mohon maaf, dosen tidak bisa seenaknya, tidak bisa. Ada namanya BKD, Beban Kinerja Dosen. Itu harus terisi itu. Mulai pendidikan, penelitian, pengabdian, kewajiban khusus. Kalau salah satu kosong, 0. Ini sudah diancam oleh pihak Dirjen Dikti. Bahwa kalau sampai dosen ini nanti TM tidak memenuhi sebagai dosen, itu nanti di tingkatan 1, 2, 3 akhirnya dia dicabut tunjangan serdosnya. Kalau guru besar dicabut tunjangan serdosnya, dicabut tunjangan kehormatan. Karena apa? Kalau dosen itu 1 kali gaji serdosnya. Guru besar 1 kali gaji ditambah 2 kali gaji. Jadi 3 kali gaji tambahan untuk dosen. Jadi sekarang itu jangan khawatir. Dosen sekarang sudah tidak mudah mensiasati supaya tidak itu. Dulu bisa, sekarang insya Allah mulai setahun yang lalu itu sudah tidak bisa. Karena kita di tiap semester ada namanya BKD. Ya, memang salah satu kelemahan Mas, kelemahannya tadi ada masalah turnity ya. Itu kelemahannya itu, saya mohon maaf ya. Ini Pak Iqbal yang sangat paham itu ya. Saya protes itu. Masa saya nulis
saya pasti buat bahan ajar oleh Profesor Dr. Didi Endro Proksono. Itu supaya menunjukkan itu hak cipta saya. Itu saya ambil, saya membuat tulisan bla 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 oleh Profesor Dr. Didi Endro. Langsung di blok merah, plagiat. Itu kan nama-nama saya. Itu buku-buku saya. Ternyata diberi keterangan, saya kan minta tolong, Mas Iqbal, kenapa ini kok disediakan plagiat? Ada kok nama Didi Endro aja plagiat? Oh iya Prof, harus ditulis. Pernah ditulis di skripsi, pernah ditulis di tesis. Loh memang kan kalau saya membimbing skripsi, tesis, disertasi kan pasti mahasiswa, terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Didi Endro sebagai pembimbing. Begitu kan? Nah kalau saya nulis katakan plagiat. Itu kelemahan Turniti. Ya, kelemahan Turniti kedua, Fakultas Hukum itu kalau nulis pasal, kalau Mas Iqbal nulis pasal pembunuhan kasus Sambo beda dengan saya, salah malahan. Harus sama. Tapi kalau saya duluan sudah nulis pasal 340 KUHP pembunuhan berencana bunyinya ini, terus Pak Iqbal ngutip sama persis, Pak Iqbal plagiat. Yang salah Turniti, bukan Pak Iqbal. Pasal harus sama, tidak boleh beda. Ini kelemahan teknologi. Kelemahan teknologi. Ya, itu kelemahan teknologi. Jadi integritas dosen itu sebetulnya bisa teman-teman ukur ada nggak kontrak perkuliahan. Yang kedua, apakah sama antara perkuliahan dengan ini? Ya, namanya dosen itu tadi tidak boleh bohong, boleh salah. Ini saya dengun-dengunkan di mana-mana, termasuk di kalangan Pargusipar UNER. Mereka sudah mulai, iya ya. Itu saya juga berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Kalau aktif bertanya, aktif menjawab, aktif kuliah sudah 20%. Makanya soal saya tidak lebih dari 4. Masing-masing saya tulis, maksimum nilai 20. Jadi kalau benar semua 80, aktif kuliah 10, aktif bertanya 10, nilainya 100. Kenapa enggak? Saya enggak ragu kok. Kalau saya pribadi saya enggak mau berani menyatakan dosen yang lainnya. Saya enggak ragu menilai 100 itu. Enggak. Itu mungkin jawaban sementara. Terima kasih Prof. Didi. Aplaus untuk Prof. Didi. Baik, untuk pertanyaan dari narasumber yang lain. Ada 2 pertanyaan untuk Miss Claudia ya. Yang pertama berkaitan dengan pelaporan perkara kekerasan seksual. Korbannya takut untuk melapor dan bahkan sungkan kalau dia kemudian kehilangan pertemanan kalau kemudian pelakunya adalah orang sekelilingnya dia. Kira-kira bagaimana cara mengatasi itu? Yang pertama. Yang kedua, untuk juga Miss Claudia, berkaitan dengan formula seperti apa yang bisa kemudian diterapkan bagi para sukarelawan pada saat mereka dalam mendapatkan dalam menjalankan servis duty yang mereka laksanakan, mereka tidak mendapatkan sokongan dana yang bagus dan kemanfaatan apa yang kemudian mereka peroleh dari apa yang mereka laksanakan sebagai sukarelawan itu, begitu ya. Jadi silakan Miss Claudia. Yes. Thank you so much for the questions. Can you hear me okay? Okay, yeah, we can hear you. Bisa terdengar dengan baik? Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, memang agak menakutkan ya, bahwa seringkali kekerasan seksual itu terjadi dari justru orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin kita kenal, bahkan mungkin berkawan baik. Dan sebagai teman, sebagai kolega, sebagai rekan sepermainan. Jadi ini pertanyaan penting sekali untuk diangkat ya. Karena ini kasus yang banyak terjadi, saya yakin sekali. Dan transparansi dan informasi ini harus berjalan bersamaan. Jadi penting sekali untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu sekstorsi. Pelecehan seksual, ini harus dibicarakan secara terbuka.
sehingga orang kemudian bisa meningkatkan keprihatinan mengenai hal ini. Dan ini harus diangkat ya, dibuat nyata, terlihat. Dan orang harus tahu kenapa ini jadi masalah sih mengenai sekstorsi dan pelecehan seksual ini. Jadi saya rasa semakin ini dibicarakan secara terbuka, maka di satu sisi seseorang bisa mendapatkan sumber daya dan bantuan dan menjadi lebih percaya diri untuk melaporkan dan bicarakan hal ini. Saya rasa juga penting ya, karena korban dan pelaku itu sangat jelas ya. Atau mungkin potensial pelaku atau potensial korban itu sebetulnya tahu ya apa itu sekstorsi, apa itu kejahatan, apa itu pelecehan seksual. Jadi ini bahkan juga bisa jadi penyiksaan ya di sisi lain atau penyalahgunaan di sisi lain. Karena jika hubungannya kemudian memburuk, maka pihak yang merasa diperlakukan secara salah mungkin akan menuduh yang satunya lagi melakukan pelecehan seksual dan lain-lain ya. Dan karena isunya sangat rumit, karena ada relasi sosial yang terlibat di sini, saya rasa satu-satunya cara untuk menangani ini dengan cara yang konstruktif adalah untuk mengadakan dialog agar orang itu saling berbicara mengenai apa perilaku seksual yang bisa diterima, apa perilaku seksual di universitas yang bisa diterima, dan apa-apa saja yang melanggar batas, dan apa yang bisa memicu hal tersebut. Sehingga semua orang itu sadar. Jadi di sini saya rasa akan sangat memungkinkan untuk membangunkan orang-orang ya yang melakukan perilaku yang salah. Dan saya rasa ini akan jadi jauh lebih transparan dan akan menjadi lingkungan yang lebih terbuka dan bukan jadi sesuatu yang tabu lagi untuk dibicarakan. Saya rasa ini akan membantu sang korban. Karena walaupun orangnya itu orang dekat dan kemudian ada diskusi yang berlangsung dan ada orang-orang dekat yang bisa diandalkan, yang akan mendukung mereka. Jadi saya rasa salah satu faktor pendukung dari kejadian perilaku tidak baik ini yang paling mendorong adalah isolasi atau pengucilan dari si korban. Sehingga korban merasa sendirian dan tidak tahu harus bicara kemana. Jadi lingkungan yang dibuat lebih terbuka akan sangat membantu. Dan sekali lagi berkaitan dengan rasa takut melaporkan tadi ya, harus ada mekanisme pengaduan yang tidak boleh menyebutkan nama si pengadunya, sehingga dapat memastikan bahwa informasi tersebut akan dijaga kerahasiaannya, laporan tersebut dijaga kerahasiaannya, dan saya rasa walaupun ada pengelolaan kerahasiaan informasi, dan jika ada orang yang dituduh, maka orang ini jadi tahu siapa pelakunya. Pelakunya jadi akan tahu siapa yang melaporkan. Jadi kalau begitu saya rasa membangun jaringan sosial untuk korban ini penting untuk dibangun sehingga mereka tidak merasa sendirian. Mereka bisa merasa aman dalam melaporkan dan tetap merasa aman walaupun mereka menjadi korban dari perilaku kriminalitas ini. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, ini agak sulit ya bagi saya untuk dijawab karena saya tidak terlalu familiar dengan struktur di universitas Anda, tapi dari apa yang sudah dijabarkan tadi, sepertinya ada gugus tugas ya tadi ya, yang memberikan dukungan legal secara gratis gitu ya. Dan mungkin bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan secara intensif jika tidak ada honor gitu ya. Sekali lagi ya menurut saya ya,
hal yang paling penting untuk dilakukan adalah harus transparan dengan isunya, harus ada dialog yang terbuka di sini. Jadi, mungkin penting sekali untuk membicarakan ini secara terbuka antar mahasiswa-mahasiswi yang tertarik atau perwakilan mahasiswa-mahasiswi untuk mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswi, dan kemudian gugus tugasnya ini bisa dibawa juga tentang apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan agar bisa berfungsi, berkinerja dengan baik, walaupun secara sukarelawan. Dan mereka juga harus mengutarakan ingin dibantunya itu seperti apa, dan dukungan seperti apa yang ingin diberikan untuk mereka. Karena keputusan yang dibuat di atas itu mungkin bisa menjadi tuntutan bagi mahasiswa-mahasiswi, dan apa yang dibutuhkan oleh gugus tugas ini dari universitas agar bisa berkinerja dengan baik itu penting di sini. Jadi artinya jika kampus bisa mengalokasikan anggaran untuk memberi kompensasi kepada gugus tugas ini, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang baik juga. Tapi juga harus sadar bahwa kampus juga memiliki anggaran yang terbatas ya. Jadi ini juga bisa menjadi masalah. Karena mungkin dananya terbatas. Tapi saya rasa pada saat kita berbicara bersama, tentunya kita bisa mencari solusinya bersama. Jadi mungkin honor mungkin bisa menjadi jawaban ya, seperti insentif gitu ya untuk anggota gugus tugas sukarelawan ini. Sepertinya itu saja yang bisa saya respon ya, karena saya tidak terlalu familiar dengan kondisi di universitas Anda, di kampus Anda, tapi paling tidak semua itu harus diajak diskusi bersama-sama dan lihat bagaimana cara memecahkan masalah ini dan bagaimana mencari solusinya bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Claudia. Aplaus untuk Claudia. Untuk selanjutnya, apakah Dr. Yelena ada tambahan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para penanya? I probably can add a few things what Claudia said. Saya bisa menambahkan apa yang disampaikan Ibu Claudia mengenai honor tadi ya, atau bentuk insentif. Jadi contohnya di beberapa universitas, jika mahasiswa-mahasiswi terlibat, mereka bisa mendapat nilai ya dari apa yang sudah dilakukan. Dan jika anggota staf fakultas terlibat, maka jika mereka terlibat di dalam gugus tugas ini, mereka kemudian bisa diangkat menjadi staf anggota fakultas. Tapi tetap saja memang ini membutuhkan dialog yang terbuka. Dan tadi saya ingin mengomentari cerita dari profesor di mana anaknya diterima saat mengetahui namanya. Ini juga penting sekali untuk dibicarakan. Are you still with us? Okay. Okay. Thank you, Dr. Yelena. Baik, terima kasih Dr. Elena. Mohon beri tepuk tangan untuk Dr. Elena. Oke, aplaus untuk Dr. Yelena. Baik, rekan-rekan sekalian, jangan meninggalkan tempat dulu karena hadiah sudah menanti di depan Anda. Tadi Mas saya lihat ada beberapa pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Saya buka untuk kesempatan kedua. 1, 2, 3. Ya, silakan yang Mbak pakai jilbab hijau. Tolong disebutkan dari mana instansinya, namanya lengkap siapa dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya.
Baik, selamat sore sebelumnya kepada Prof. Didi dan juga Pak Iqbal. Okay, good afternoon. Nama saya Sabrina dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Pertanyaan saya di sini untuk Miss Claudia. Mungkin kita mengenai kasus mahasiswa Tanzania tadi, jika laporan dan aduan yang dia ajukan saja ditolak oleh institusi, lalu kemanakah dia akan membawa permasalahan tersebut? Karena ini menyangkut harga diri dan martabatnya. Apakah akan dibiarkan begitu saja hingga permasalahan ini menjemur? Atau bagaimana respon dari negara dan beberapa pengamat yang mengkritisi mengenai hal ini? Itu untuk pertanyaan saya yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban tindakan korupsi seksual ini? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Sabrina. Ya, 2 pertanyaan ya. Yang pertama, mahasiswa Tanzania yang melaporkan, kemudian laporannya juga ditolak oleh instansi, apa kemudian solusinya? Ya. Yang kedua berkaitan dengan mengapa perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual atau kemudian dalam konteks ini adalah sextortion. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan pertama. Penanya yang kedua silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fitra. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mungkin pertanyaan saya ini agak berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jadi, tapi insya Allah ini masih dalam lingkup integrity gitu. Jadi sebagai pegawai atau sebagai pejabat, kita diwajibkan untuk mengisi pelaporan ELHKSN ataupun ELHKPN seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apabila pejabat tersebut ataupun pegawai tersebut tidak melaporkan keseluruhan gitu, hanya beberapa bagian dari harta kekayaan yang dimiliki, apakah itu masih bisa disebut berintegritas seperti itu? Mungkin ini pertanyaan saya tujukan kepada Prof. Didi. Oke, matur nuwun, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan LHKPN ya mungkin ya. Ya, LHKPN dan untuk ASN itu melaporkan, ada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya berapa dan sebagainya, khususnya untuk para pejabat ya. Akan tapi kalau dia melaporkan hanya setengah atau sebagian atau mungkin kurang dari itu, apakah masih bisa disebut beliau itu adalah orang yang berintegritas dan sebagainya ya. Oke, penanya yang ketiga silakan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rizky Satriawan dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Saya ingin bertanya kepada Dr. Elena mengenai corruption in the higher education. Sekarang kan ada teknologi AI, salah satunya ChatGPT. Apakah pemberian tugas seperti paper atau skripsi ini masih relevan untuk diberikan oleh dosen untuk para mahasiswanya? Padahal mahasiswa dapat mudah mengerjakan dibantu dengan AI. Hal ini telah terbukti. AI ini berhasil lulus ujian program MBA dalam Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat dengan nilai B. Saya bertanya, apakah hal ini termasuk corruption in the higher education dan akankah tugas seperti skripsi atau paper jadi tidak relevan lagi dengan adanya teknologi seperti ini? Oke, terima kasih Mas Renaldi. Pertanyaan mengenai ChatGPT ya, AI, Artificial Intelligence ya, ini isu yang baru ya. Baik, yang saya rangkum ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya. Dari Sabrina ada 2 pertanyaan untuk Miss Claudia. Dari Fitra, Bu Fitra ada 1 pertanyaan untuk Prof. Didi, dan dari Renaldi ada 1 pertanyaan untuk Dr. Elena. Baik, mungkin yang pertama dari pertanyaan penanya pertama ya dari Sabrina untuk Miss Claudia. Kita mempunyai Sabrina memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan kasus mahasiswa Tanzania. Apabila kemudian sebuah laporan mengenai dugaan
kekerasan seksual yang dihadapi kemudian ditolak oleh instansi yang bersangkutan, atau kemudian dalam konteks ini adalah instansi pendidikan yang bersangkutan, kira-kira bagaimana kemudian solusinya, karena ini berkaitan dengan martabat seseorang. Yang kedua, berkaitan dengan kenapa perempuan selalu dan sering menjadi korban dari kekerasan seksual, atau dalam konteks diskusi kita hari ini adalah sextortion. Mungkin itu dulu yang dijawab dari Miss Claudia, silakan. Thank you so much, Sabrina, for these two questions. Terima kasih Sabrina untuk pertanyaan ini. Sehubungan dengan yang pertama, saya rasa ada merujuk kepada contoh yang saya sebutkan tadi ya tentang mahasiswa di Tanzania, di mana ada seorang korban yang datang ke profesornya, kemudian dia mengadukan lah ya apa yang dia alami, dan kemudian dan si profesornya membuat ini sebagai suatu hal yang normal untuk dilakukan, dan kemudian tidak ada komplain yang dimasukkan ke dalam pelaporan ke universitas. Jadi bukan secara resmi ditolak oleh university ya sebenarnya laporan tersebut, tetapi memang tidak dilaporkan. Nah, jadi ini adalah isu yang sangat penting untuk diangkat, karena contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa pihak-pihak otoritas yang memiliki wewenang, bahkan mereka bisa menormalisasikan apa yang kita sebut dengan sextorsi. Penting sekali karena ini adalah sesuatu sifatnya rumit ya, fenomena ini rumit, dan solusinya tidak semudah itu. Solusinya perlu bersifat holistik, perlu melakukan pendekatan yang beragam dan melihat dari sudut yang berbeda. Jadi kita perlu melatih fakultas dan staf-staf administratif untuk melihat dan memahami bahwa ini adalah sesuatu yang salah, ini adalah tindakan kejahatan, dan ini bisa dikirim ke penjara. Mereka bisa kehilangan pekerjaan mereka, dan ini sangat penting sekali. Dan ini bukan pesan yang kecil ya, ini harus benar-benar dikomunikasikan. Dan mungkin profesor perempuan ini juga pernah menjadi korban. Mungkin dia mengalami banyak laporan-laporan. Jadi kita perlu mengangkat kesadaran bahwa ini adalah sebuah masalah, dan ini adalah perilaku yang salah, dan ini sifatnya kejahatan, dan ini bisa memberikan ancaman bagi pekerjaan orang tersebut. Nah, kita perlu membangun sebuah sistem pelaporan yang bisa dipercaya. Dan sayangnya situasi di dalam kasus Tanzania tadi, mahasiswa tersebut tidak mempercayai mekanisme pelaporan yang ada tersedia di universitasnya. Karena di universitas dari mahasiswa ini, perilaku seperti itu dilihat sebagai sesuatu yang normal. Jadi kalau dilaporkan ya percuma, tidak akan ada yang berubah. Jadi kita perlu menghasilkan dengan sebuah sistem yang bisa dipercaya, sebuah sistem yang kredibel dari perspektif seorang korban. Oleh sebab itu saya mengatakan mungkin mekanisme pelaporan yang bisa dikelola dengan baik dan diatur dan sifatnya transparan dan teradministrasi dengan baik, sifatnya transparan, apa peraturannya, apa mekanismenya, dan semua peraturan, mekanismenya harus memastikan anonimus dan memastikan bahwa korbannya ini tidak akan merasa takut, identitas mereka akan terekspos, dan sehingga mereka sangat menjadi rentan dalam hal ini. Kemudian titik masuk ketiga yang ingin saya katakan ya adalah menstimulasi dan membuat ini menjadi sebuah topik yang bisa didiskusikan secara terbuka, dan ini diatasi di seluruh lingkungan dari universitasnya. Bukan hanya mahasiswa-mahasiswinya, fakultas juga bisa dimasukkan ke kelas-kelas, bisa menstimulasikan, bisa membuat sebuah diskusi tentang hal ini. Kalau ini dibuat dan diangkat ke lingkungan fakultas dan universitas menjadi sebuah diskusi yang terbuka, ini akan menciptakan sebuah atmosfer di mana kita berdiri bersama-sama menentang perilaku-perilaku seperti ini, dan itu akan menjadi lebih mudah. Dan hal-hal berbeda seperti ini perlu disatukan supaya ini benar-benar akan menyediakan sebuah respon tanggapan yang sifatnya efektif untuk mengatasi sextorsi. Itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa perempuan itu lebih rentan ya? Tentu saja ini adalah pertanyaan yang sangat besar yang ditanyakan.
apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda dan apa yang saya pikirkan di sini adalah di banyak negara ada masyarakat dan juga sistem sosial yang sudah berevolusi berbasiskan sistem patriarki, asumsi patriarki, kepercayaan dan praktek-praktek patriarki. Oleh sebab itu, tentu saja secara sejarahnya ya, ini sangat panjang sekali. Ini adalah pola yang memang sudah menetap dan sulit untuk diubah dalam waktu semalam, tapi masih bisa diubah. Dan melalui waktu ke waktu kita sudah melihat sebuah evolusi di mana kita sudah berpindah dari sebuah ekspektasi akan sebuah sistem, kemudian kita masuk ke sebuah struktur sosial tradisional tentang keluarga, berkembang sebagai keluarga, di mana peran perempuan adalah tinggal di rumah dan sebagai ibu rumah tangga, merawat anak-anak, dan laki-laki lah yang harus bekerja sebagai sumber kekuatan ekonomi keluarga. Jadi kita sudah bergeser dari pandangan tersebut. Perempuan sudah banyak diberdayakan, perempuan sudah banyak jadi pemimpin, dan tidak saja sebagai ibu, tetapi juga sebagai seorang profesional. Banyak hal yang berubah. Tapi kalau kita lihat secara global, hal ini mengakibatkan beberapa konsekuensi. Ada beberapa negara yang belum terlalu maju dalam berpikir tentang hal ini. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, di Switzerland saat ini, saya sebenarnya asalnya dari Meksiko. Nanti saya akan bicara sedikit tentang Meksiko. Dan saya bisa menceritakan di sini bahwa budaya Meksiko itu sangat patriarki, sangat kuat sekali patriarkinya. Dan ini sebagai hasil, kita bisa lihat ada perilaku yang menyimpang di sana. Dan perilaku sosial yang didasari oleh pemahaman patriarki di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan itu adalah kurang, tidak setara dengan pria atau laki-laki. Dan ini kemudian diterjemahkan ke dalam pelecehan seksual. Dan apa yang ingin saya katakan di sini dalam respon pertanyaan Anda adalah kita berurusan menghadapi dengan kepercayaan sosial dan budaya yang sifatnya memang sangat patriarki. Oleh sebab itu, ini bisa berujung di perilaku tindakan kekerasan secara seksual. Saya harus keras, sexual harassment dan sexual extortion tidak saja diarahkan kepada perempuan, tetapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Dan bahkan mereka yang memiliki gender yang berbeda, orientasi yang berbeda. Jadi ini harus jelas ya, bukan hanya perempuan saja yang menjadi korbannya. Tapi Anda benar Sabrina, bahwa kebanyakan biasanya perempuan yang mengalaminya. Kalau kita melihat angka statistik untuk pemerkosaan, kekerasan seksual, perempuanlah korban yang paling tinggi. Dan ini berhubungan dengan struktur patriarki dalam sosial dan masyarakat kita. Dan ini untuk menandai jalur untuk pencapaian kesetaraan, keadilan untuk kedua gender yang bersamaan ini. Nah, ini masih merupakan perjuangan yang masih dilakukan, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan, bagaimana perempuan diperlakukan berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah cara untuk kita mulai membawa perubahan, memberdayakan perempuan yang memiliki kemungkinan untuk menjadi rentan akan menerima perlakuan tersebut. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan Sabrina. Silakan, saya kembalikan. Terima kasih Miss Claudia. Mungkin pertanyaan kedua langsung saja dari Mas Fitra berkaitan dengan Mbak Fitra, mohon maaf, berkaitan dengan LHKPN yang ditujukan ke Prof Didi. Mungkin nanti ada ditambahkan dari pertanyaan jawaban untuk Sabrina, Prof. Pertanyaannya, silakan. Matur suwun. Nah, ini kalau Mbak Sabrina ini kalau ngikut kelas saya sudah minimal nilainya sudah B. Belum ujian loh ya. Ini integritas saya itu ya. Saya sedikit menambahkan Mbak Sabrina, di Indonesia itu ada. Ini bukan membuka aib Indonesia, tidak. Yang satu kan ada seorang dekan. Akhirnya kan
sekarang dipidana. Pelecehan pada mahasiswi di Kalimantan. Yang satu ini ada lagi, ini ada kebetulan ya, Bapak sekalian, kebetulan saya tanya, loh, Prof, ini kan dulu kebetulan ini dosen fakultas hukum. Prof ini kan dulu dosen fakultas hukum, loh sekarang kok jadi advokat? Oh enggak, Prof, dia sudah melecehkan 5 mahasiswi. Tapi kita sulit membuktikan, tapi kita tekan. Anda tidak bermoral, Anda tidak bermoral, Anda tidak bermoral. Akhirnya komite guru besar, Dewan Guru Besar memaksa dia keluar dari PTN tersebut. PTN, tapi bukan UNER. Jadi sebetulnya kesulitan kalau itu pembuktiannya itu adalah unus testis, nulus testis. Ya Mas Sabrina kan, satu saksi bukan saksi, itu kesulitannya pembuktian. Yang bisa adalah kita desak dari segi moral. Jadi di Indonesia ada 2 kasus. Dekan kena di Kalimantan, yang ini di Jawa, dosen PTN. Sekarang jadi advokat, tapi sekarang hilang dia, nggak tahu kemana. Tapi ditekan supaya keluar dia. Jadi sebetulnya pelecehan itu ada dan bisa kita tekan dari segi moral, berhasil. Nah, kemudian dari Ibu tadi bicara LHKPN, memang bagus sekalian kalau kita beda dengan Singapura ya. Kalau kita melaporkan di Singapura itu, kita melaporkan di laporan harta kekayaan cuman 3, begitu ada KPK-nya Singapura datang ke rumah kita, loh kok ada 5, yang 2 kok belum melaporkan, langsung disita. Di Indonesia tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang bisa itu kalau ada gratifikasi, ya. Gratifikasi itu kalau di bawah 10 tahun harus lapor. Makanya kalau ada mantan-mantan ada tembong atau ada tempat untuk masukkan uang, itu kalau dia itu pejabat negara harus lapor KPK. Jadi itu ada kewajiban lapor kalau memasukkan uang, itu namanya tembong gitu ya. Yang kalau kita tanda tangan terus masukkan amplop. Tempat amplop gitu ya. Jadi yang ada itu adalah itu. Dan memang dulu pada saat jadi Wadek 2, saya salah satu yang mencoba melaporkan, tapi memang agak rumit Bapak sekalian. Masa teklek aja harus dilaporkan? Sepeda, teklek, sepatu, waduh ya gitu kan. Saya masih punya buktinya, saya punya lapor pada KPK. Tapi yang lain enggak, ya enggak apa-apa, saya hanya butuh bahwa ya memang saya tidak perlu ada satu tutupi, tidak begitu banyak harta, kan enaknya di situ. Jadi tidak ada itunya. Dan memang kalau kita bicara integritas itu berarti memang kalau boleh jujur, pejabat yang tidak melaporkan itu memang tanda petik patut kita pertanyakan integritasnya. Dan itu bukan tindak pidana, tetapi perilaku koruptif. Harus kita bedakan ya, makna perilaku koruptif dengan tindak pidana korupsi. Karena kalau perilaku koruptif itu ya salah satu itu tadi, pejabat tidak memenuhi tugas dia, itu juga termasuk perilaku koruptif. Dosen yang ngajar cuma 30 menit, itu juga perilaku koruptif. Mahasiswa yang datang telat, itu juga perilaku koruptif. Perilaku koruptif, bukan tindak pidana korupsi. Itu tambahan saya. Terima kasih Prof. Didi. Aplaus untuk Prof. Didi. Dan yang terakhir, tapi tidak mengurangi esensi pertanyaan dan jawabannya, berkaitan dengan pertanyaan dari Renaldi, kaitannya dengan AI, ya kan? Artificial Intelligence yang belakangan ini sempat menjadi perhatian banyak orang ya. ChatGPT dan sebagainya, di mana bisa menjawab pertanyaan apapun yang kita ketik, keluarlah isinya, ya kan. Bahkan kemudian kalau teman-teman mau bikin deskripsi mengenai apa, isunya apa, tinggal diketik aja, jawabannya sudah ada, copy and paste, pasti tidak akan terdeteksi di Turnitin. Kan begitu ya. Pertanyaannya adalah, dengan adanya perkembangan zaman AI dan sebagainya, kepada Dr. Yelena, apakah kemudian kedepannya tugas dan skripsi itu masih relevan mengingat adanya perkembangan zaman dan ChatGPT seperti contohnya? Terima kasih, Bu Yelena.
Good. Many thanks, Rinaldi. Many thanks. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat penting ini. Kecerdasan buatan ini memang sangat penting dan sudah didiskusikan di banyak negara dan universitas. Khususnya ada GPT yang dibagikan. Ini seperti YouTube, tetapi ini berbeda ya. Jadi ada sejarah yang cukup panjang. Ini memang merupakan satu masalah yang cukup besar bagi pihak fakultas. Ini bisa menciptakan masalah, tetapi perlu dicarikan solusinya. Ini bisa menjadi pengganti tugas-tugas yang tertulis ya sebenarnya. Nah, untuk meminta mahasiswa menggunakan video singkat, itu bisa digunakan. Atau mind map, atau ada project. Dan juga melakukan model bisnis. Mereka bisa menggunakan AI untuk NGO atau perusahaan-perusahaan tertentu, untuk perusahaan tersebut, untuk ke NGO tersebut, dan coba untuk melakukan simulasinya. Dan kemudian ada pilihan lain lagi yang bisa menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk para murid atau students, mahasiswanya, dalam menyiapkan makalah-makalah mereka. Mereka bisa menggunakan untuk melihat makalah mereka buat sebagai sesuatu yang lebih kritikal. Mereka bisa menjelaskannya secara lebih kritis. Di dalam ChatGPT, kita bisa menggunakannya di mana kita menjelaskan dengan argumentasi. Ada banyak pilihan dan ChatGPT ini adalah data besar yang tersedia di 2021 dan faculty member ketika mereka meminta mahasiswa untuk menuliskan makalah mereka, yang mereka bisa menggunakannya, bisa menggunakan ChatGPT tersebut. Dan faculty member, mereka bisa terus menjadi kreatif dalam menuliskan makalah mereka, tetapi bagaimana menuliskannya dengan ketepatan yang lebih baik. Dan ada dampak negatif juga dari AI, tetapi kita perlu melihat ada dampak positifnya. Dampak positifnya adalah seperti perlengkapan ini bisa membuatnya menjadi lebih sederhana dari teks yang rumit. Seperti penulisan yang sifatnya sangat rumit ditulis dalam bahasa Jerman, contohnya. Mungkin ini bisa diringkas, bisa dijelaskan dari hukum yang sifatnya rumit, mungkin bisa diringkas lalu akan diperjelas. Dan ini akan sangat membantu sekali sebagai educators atau pendidik. Kita bisa menggunakan teknologi seperti ini untuk membantu kita. Jadi seperti COVID kan ya, COVID ya kita sekarang harus hidup dengan COVID tersebut. Dan melihat sisi positif dari penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Tetapi ini memang suatu hal yang besar. Semoga Pak Rinaldi saya menjawab pertanyaan Anda. Saya kembalikan silakan. Oke, thank you Dr. Yelena. Aplaus untuk semua pembicara dan kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan diskusi Kampus Integrity Roadshow ini, dengan berakhirnya pertanyaan dari yang terakhir tadi dikunci oleh Mbak Mas Rinaldi dan dijawab oleh Dr. Yelena, maka berakhir pula kesempatan kita untuk berdiskusi dan mendengarkan pemaparan dari para pemateri yang sangat berkualitas pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian tanggapan dan sebagainya. Saya pakai pantun lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Mari kita berantas korupsi di kampus. Oke, aplaus untuk kita semua. Terima kasih Prof. Didik atas kehadirannya, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, ini masih ada satu kesempatan yang sangat menarik yang ditawarkan oleh rekan-rekan USIT.
Mungkin setelah ini kita akan langsung mendengarkan paparan dari Mbak Messi berkaitan dengan berkaitan dengan call for proposals untuk proyek percontohan integritas di kampus. Terima kasih Prof Didi atas kehadirannya. Terima kasih sama sekali. Ya. Dan kita langsung kepada Mbak Messi yang akan memaparkan berkaitan dengan call for proposals. Ya, terima kasih Mas. Ini singkat aja sih ya, teman-teman udah pada menunggu-nunggu. Sebenarnya yang terakhir bukan acara saya, tapi acara pembagian pertanyaan terbaik sebenarnya yang paling penting sepertinya. Jadi mungkin ini saya singkat aja ya, hanya 5 menit untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang hadir hari ini. Dan harapannya masih ada yang online ya dari kampus lain. Ya, oke. Jadi call for proposal ini Mas Iqbal dan teman-teman semua, sebenarnya inisiatifnya itu kelanjutan dari roadshow. Jadi roadshow ini kita kan sudah dilakukan di 2 kampus, akan dilakukan lagi di 3 kampus di wilayah target populasinya proyek kami, yaitu di wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan NTT. Yang sudah adalah yang di Sumatera Utara dan di Jawa Timur. Nah, nanti di sekitar di akhir bulan Maret kami akan meluncurkan semacam call for proposal yang intinya adalah kita ingin agar roadshow ini tidak hanya berhenti di diskusi dan membuka wawasan, tapi juga menerapkan program percontohan di kampus-kampus di 5 wilayah tersebut, yaitu kampus PTN dan PTAN ya, karena forum integritas yang digagas oleh KPK itu afiliasinya ke Kemenristek-Dikti dan Kemenak gitu ya, dan fokus mereka adalah di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi agama negeri. Nah, kalau ditanya program percontohannya akan seperti apa, sebenarnya tadi kan sudah dipaparkan ya oleh pihak KPK isu-isu apa saja yang bagi mereka dari assessment mereka penting dan krusial dalam kampus. Nah, dari pihak USAID sendiri tidak akan nanti di bulan Maret tidak akan menetapkan harus standar setiap kampus akan harus melakukan program percontohan A, B, C, dan D atau tidak ada. Tapi kami akan membuka isu-isu penting yang tadi kalau Bapak dan Ibu teman-teman sekalian memperhatikan apa yang dipaparkan dari riset Dikti dan KPK, isu-isu penting yang mereka sampaikan itu yang akan kita luncurkan gitu ya. Jadi programnya masing-masing kampus bisa mengajukan proposal secara kompetitif, topik-topiknya nanti di wilayah itu. Jadi antaranya saya bacakan ya. Misalnya seperti academic integrity, jadi integritas dari proses akademi di kampus. Kemudian misalnya pendidikan anti korupsi menggunakan teknologi gitu ya. Terus kemudian misalnya tata kelola yang baik di kampus. Contohnya tadi kan ada disampaikan KPK soal penerimaan. Jadi mungkin apa reform atau inovasi di penerimaan mahasiswa untuk mencegah korupsi seperti apa. Atau misalnya rekrutmen staf, dosen, pegawai mau ada reform atau perubahan atau inovasi seperti apa. Atau tadi ada sempat ada paparan kan yang disampaikan Bu Elena soal konflik kepentingan di kampus, kemudian juga soal gratifikasi di kampus. Nah itu kan tadi topik-topik yang kita bahas ya dari pagi ini sampai dari pagi hingga sore hari ini. Kemudian ada tadi diskusi juga soal bagaimana pencegahan dan penanganan sekstorsi di kampus. Nah, hal-hal ini nanti akan kita sampaikan secara rinci pada akhir Maret, dan Bapak dan Ibu perwakilan dari kampus serta mahasiswa akan kami undang untuk hadir mungkin secara online, tapi itu lebih diskusi akan lebih rinci tentang proposalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sesuatu yang sangat penting. Sebagian besar program-program yang dilakukan oleh program-program perubahan yang dilakukan biasanya hanya menyasar struktural kampus. Nah, di ide call for proposal kami kali ini wajib dengan mahasiswa. Jadi dari mulai perencanaan proposalnya hingga nanti penerapan programnya harus melibatkan secara aktif mahasiswa. Jika tidak akan masuk ke dalam shortlist. Jadi misalnya nih proposalnya yang bikin cuma Mas Iqbal aja nih ya sama Mas Maradona ya. Terus di review sama Pak Didik. Teman-teman BEM, teman-teman asosiasi mahasiswa tidak akan masuk. Dan harus secara bukti, secara confirm dan dokumentasi yang benar memang mahasiswa ditanya.
Kalau misalnya kita membuat proposal seperti ini, bagaimana pendapat mahasiswa? Jadi kalau tidak ada terlibatan aktif dari mulai proposal hingga implementasi kepada mahasiswa, tidak akan masuk ke dalam shortlist dari proposal yang akan dibiayai atau diberikan dukungan pendanaan oleh USAID. Nah, yang terakhir yang juga penting, programnya harus program yang inovatif dan konkret. Jadi misalnya kalau cuman bikin paling jago Mas Iqbal, ya kan? Itu udahlah. Nggak usah dikerjain sama satu kampus, itu cukup sama Mas Iqbal. Tapi bagaimana kemudian peraturan yang ada itu benar-benar dijalankan, dievaluasi dan diterapkan, itu baru masuk gitu. Jadi harus yang konkret. Yang ketiga, skopnya apa? Ruang lingkupnya bisa level universitas, bisa level fakultas. Terserah dari kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing kampus. Jadi ini tidak harus, misalnya kalau UNER kan sudah advance begitu, tapi mungkin kampus lain yang belum se-advance UNER tidak masalah. Yang penting inovasi dan konkret program yang akan dijalankan gitu ya. Terus kemudian piloting stage. Jadi nanti program contohnya harus ada tahapan-tahapan di mana dalam semua tahapan itu mahasiswa harus dilibatkan. Jadi tidak boleh hanya mahasiswa mata kuliah hukum pidana saja yang dilibatkan, itu tidak bisa. Jadi harus secara signifikan perwakilannya. Jadi misalnya asosiasi mahasiswa atau kalau di kampus lain tuh himpunan mahasiswa, kemudian perwakilan mahasiswa yang memang bisa memberikan kontribusi signifikan dan positif terhadap programnya. Jadi kalau tidak bisa menunjukkan dalam proposalnya kontribusi mahasiswanya secara signifikan, tidak masuk shortlist. Nah, itu mungkin hal-hal yang penting dari dari paparan saya. Dan yang terakhir, kenapa kemudian kompetitif? Sebenarnya begini, kampus itu di Indonesia ada ribuan ya Mas. Betul. Jadi kalau penunjukan langsung beratnya ada di kami gitu. Karena harus meyakinkan pihak pemberi dana which is USAID. Kenapa dari 20.000 yang dipilih 5 misalnya atau 7 atau 10. Nah, kita lakukan ini secara kompetitif dan juga untuk menggalang ide-ide, karena ini tidak hanya akan menunjuk misalnya satu kampus saja, tapi bisa lebih dari satu proposal yang akan diterima atau lebih dari satu kampus di setiap wilayah. Jadi tergantung inovasi dan karya ataupun program reform yang mau ditawarkan. Jangka waktunya mungkin lebih dari 3 bulan, tapi ya intinya gini, mengakses kira-kira bisa implementasi konkretnya berapa lama gitu, dan pelibatan kampusnya seperti apa. Seperti itu, dan itu sih kalau dari paparan singkat kami. Semoga pada saat bulan Maret ketika kami luncurkan, Bapak dan Ibu yang memang tertarik akan hadir, karena ini sudah direkord ya pesertanya siapa saja yang mungkin bisa mewakili lembaga universitas maupun mahasiswa, dan kolaborasinya ini sangat diharapkan gitu. Jadi tidak mahasiswa saja yang memiliki inisiatif tanpa dukungan pimpinan kampus, tidak hanya pimpinan kampus saja tanpa mahasiswa, dan tidak hanya fakultas saja tanpa universitas, atau universitas saja tanpa fakultas. Jadi harus ada keterlibatan. Kalaupun memang dipilihnya adalah kampus tertentu, harus juga ada justifikasi kenapa kemudian kampus ini yang dipilih. Seperti itu. Karena tadi saya kan sempat dengar ada wilayah zona integritas itu baru 3 kampus begitu ya. Nah, itu kan berarti kan tergantung dari kemampuan dari masing-masing kampus sendiri kan. UNER kan kampusnya banyak ya, maksudnya fakultasnya banyak gitu. Jadi yang dilihat adalah apakah ini inovatif nanti proposalnya, apakah kemudian ini menarik, dan kalau tadi teman-teman Bapak Ibu sekalian hadir dari pagi hari, ya sebenarnya topik-topiknya yang sudah dibahas dari pagi hari hingga sore ini yang akan diluncurkan di bulan Maret itu. Itu aja sih Mas kalau dari saya, singkat, dan mungkin tidak perlu ada tanya jawab. Nanti tanya jawabnya di bulan Maret ya. Kita akan ada technical briefing, ada launching yang kami berharap teman-teman yang hadir dalam roadshow di 5 wilayah ini bisa berpartisipasi. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Mbak Messi. Jadi semuanya kita bisa ikut ya Mbak Messi ya. Semua kampus PTN dan PTAN di Jawa Timur bisa ikut call for proposalnya. Okay. Bukan ikut mengerjakan pilotnya, kan nanti kompetitif begitu. Oke. Jadi akan dipilih berapa orang? Bukan berapa orang, jadi lebih dari 1. Jadi tergantung. Kalau misalnya Jawa Timur ternyata banyak, terus memakan semua slot, yang lain daerah lain kalah, misal proposalnya bisa jadi cuma Jawa Timur.
Baik, karena sifatnya kompetitif, maka kita harus buat proposal yang sebaik-baiknya. Ya, Gitu dan Pak, yang sekonkret dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi jangan kesannya oh ini wah cakep nih, keren banget kan, cakep tadi ngomong berkali-kali ya Mas Jawa, Mbak Jawa ya. Tapi itu sebenarnya nggak realistis untuk dijalani nih kampus ini, belum siap. Karena kan bisa jadi kesiapan teman-teman UNER dengan kesiapan kampus PTN dan PTAN lain kan beda. Situasi masalahnya kan juga mungkin, walaupun ada beberapa hal yang pasti sama kalau terlihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta kan ada beberapa kampus ya. Tapi pasti yang lebih krusial satu dan lain pasti ada yang beda, ada perbedaan. Jadi nanti tolong dicek website kemitraan gitu ya, secara berkala tolong dicek. Nanti biasanya pengumumannya di sana. Terus kemudian juga materi para narasumber ini tolong dibaca karena topiknya sebenarnya yang sudah disampaikan di sesi pagi dan sesi siang hari. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Mbak Messi. Saya kembalikan ke Mbak Jawa dengan pantun lagi. Oh, enggak perlu ya. Oke, Mbak Jawa aja yang menyampaikan pantun. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Iqbal Feliciano yang sudah memandu diskusi dan juga presentasi di sesi kedua pada hari ini. Baik, sesuai janji di awal di mana tadi penanya akan mendapatkan merchandise ya. Maka dari itu nama-nama yang saya sebut silakan untuk maju ke depan. Yang pertama Muhammad Valens dari Poltek Perkapalan Surabaya, silakan maju ke depan. Yang kedua Hima dari Fakultas Ilmu Budaya UNAIR, silakan. Yang ketiga, Bapak Samsul Arif dari Puspas UNAIR, silakan Bapak. Langsung saja saya bacakan juga pemenang merchandise ya dari pertanyaan termin 2. Sabrina dari FH UNAIR, silakan maju ke depan. Ibu Fitrah Maharani dari Politeknik Elektro. Dan yang terakhir Renaldi dari FH UNAIR. Oh ya, boleh naik ke atas panggung? Iya. Baik, ada 6 penanya pada sesi kedua Kampus Integrity Roadshow. Baik, terima kasih banyak. Mungkin langsung saja untuk kegiatan berikutnya, mungkin saya mohon kepada Bapak Maradona, SH LLM PhD, Profesor Dr. Didik Endro Purwoleksono, SHMH, dan juga Bapak Iqbal Feliciano, SH LLM, untuk maju ke depan menerima merchandise. Silakan Bapak.
Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, itu tadi kegiatan Kampus Integrity Roadshow yang mana kita sudah melaksanakan sejak pagi hingga sore hari dari sesi pertama sampai dengan sesi kedua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan Kampus Integrity Roadshow yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini sampai selesai. Sebelum Bapak, Ibu, dan hadirin meninggalkan ruangan, kami mengimbau Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk melakukan scan barcode form evaluasi yang akan dibagikan oleh tim kami. Kami mohon maaf atas kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan dari kami semua selaku penyelenggara acara. Semoga acara ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ke Surabaya beli bunga, perginya jangan lupa pakai parfum. Sampai jumpa, jangan lupa senyum. Saya Jawa selaku pemandu acara, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.